Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Ya, langsung aja hari ini kita akan buat pesanan nasi gudeg, dan insyaallah ini bisa banget untuk kalian yang penasaran dari dulu ya, penasaran gimana cara buatnya gudeg Jogja ya, yang pasti. Apa-apa aja yang perlu disiapkan? Yuk langsung aja. Kebetulan ini pesanannya untuk 50 porsi. Mafri pakai gorinya tuh, gori atau tewel atau nangka mudanya tuh 3 kg cukup. Gunakan panci yang tebel ya kalau bisa ya. Ini Mafri kasih daun jati, kemudian ini ada skengkel sapi, atau boleh kalian ganti dengan tulang-tulangan ayam kayak gitu supaya lebih gurih ya. Kemudian ini tewelnya kalian masukkan. Cuma kalau misal kalian gak ada daun jati, di skip juga gak apa-apa, karena beberapa tempat daerah ya, atau apalagi kalau misalnya kalian mau buat di daerah kota kan susah dapat daun jatinya. Yang pasti nanti pakai gulanya gula aren yang warnanya hitam pekat gitu. Ini tewel disusun gitu langsung aja. Kemudian ini daun salam sama laos lumayan banyak supaya sedap rasanya. Kemudian kita tumpuk lagi dengan gorinya tadi, dengan nangka mudanya seperti ini. Untuk bumbunya seperti ini ya, kalian boleh cek di kolom deskripsi. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sama Mafri pakai jinten juga. Boleh ditumbuk, boleh di blender. Kemudian ini ada santan, Mafri pakai santan. Ini totalnya cuma 1 liter lebih dikit ya. Ini kita akan buat gudegnya itu gudeg yang kering. Jadi santannya di 1 liter, 1,5 liter lebih dikit, 1,5 liter lah, jangan banyak-banyak. Kemudian tuh bumbu halusnya tadi tambahkan garam, karena ini 3 kg, Mafri kasih garamnya 3 sendok makan. Kemudian ini ada gula aren ya. Ingat ya, kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih bagus, warnanya lebih cantik gitu gudegnya, pakai gula aren tuh warnanya yang pekat, warnanya hitam ya, cenderung ke hitam. Kalau misalnya kalian pakai warnanya yang nggak hitam, biasanya nggak jadi, karena kalian nggak pakai itu ya, nggak pakai daun jati. Kemudian ini kita tutup lagi nih sampai nggak bisa nutup. Tapi nanti dia akan kempes ya, ingat gori itu akan kempes. Nah ini udah dimasak kurang lebih sekitar 1 jam lebih dikit, 1,5 jam, kalian boleh lihat di sini. Jadi dia ngempes gitu ya. Ingat ya tadi pada waktu kita ngasih santan, jangan terlalu banyak karena ini kita akan buatnya yang kering gitu. Tadi sekitar 1 liter lebih dikit lah, nggak sampai 1,5 liter. Kalau udah seperti ini, kalian pindah di api sedang ke kecil ya. Ingat ya, dipindah di api sedang ke kecil. Ingat ya, jadi tolong kalian jangan skip supaya kalian benar-benar ngerti oh proses seperti ini gitu. Nah udah jadi, ini udah sekitar 3 jam masihnya apinya masih api sedang ke kecil kayak gini. Jadi tuh dia bagian bawahnya itu dia tetap masih ada airnya, cuman kita pakainya apinya api sedang ke kecil ya, jangan api besar. Kalau api besar nanti asat malah gosong ya yang ada. Nah kayak gini, ini udah 3 jam lebih, pokoknya sekitar 4 jaman gitu. Kalian boleh aduk ya, ini boleh kalian aduk supaya bumbunya merata. Ini kita ambilin salam laosnya supaya nggak ganggu. Boleh dimatikan, nanti kita nyalakan lagi gitu. Kemudian untuk telur bacemnya, telur tinggal kita kasih bumbu bacem gitu aja. Sebenarnya bumbunya sama aja sih, bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri, ketumbar yang disangrai, ini hampir sama dengan bumbu gudegnya tadi. Kemudian rempahannya juga sama, ada laos sama salam juga. Kemudian dikasih air. Kalau untuk ngungkep baceman, oh ya ini kita kasih gula jawa. Kalau untuk baceman ini airnya tuh harus melebihi dari telurnya ya. Kalau misalnya kurang airnya, biasanya nanti dia bakal boncal gitu ya, warnanya itu nggak bagus. Jadi harus bisa ini nutup semua telurnya gitu. Ini Mafri tambahkan garam sekitar 3 sendok makan. Kemudian kita tutup, dimasaknya di api sedang aja. Memang agak lama ya, mungkin sekitar 2 jam 3 jam gitu, supaya dia
bagus gitu ya, nanti telurnya gempi gitu. Nah ini udah sekitar 2 jam. Ini tadi Mas Bri kasih daun jati, jadi warnanya supaya lebih bagus. Cuman kalau misalnya nggak ada daun jati nggak apa-apa, yang penting gula jawanya tuh tadi pilih ya, gula jawanya yang warnanya hitam, jangan yang warnanya putih, nanti pucet. Kalau untuk gudeg itu Mas Bri saranin pakai gula aren, karena kalau misalnya gula aren tuh enak rasanya. Gudeg itu kan nggak pakai macam-macam ya, pakai bumbu sama gula gitu aja, sama garam, kita nggak pakai micin segala macam ya. Oke, ini kita akan buat sambal goreng kreceknya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang disangrai. Kemudian ini kalian blender. Untuk komposisi itunya bahannya seperti biasa kalian cek di deskripsi ya. Nah ini kita tambahkan laos sama salam, kemudian nanti kita tambahkan cabai. Ini cabai udah Mas Bri rebus, inget ya, kalau untuk sambal goreng tuh cabainya direbus dulu supaya warnanya tuh cantik, nanti warnanya jadi merah. Kalau misalnya kalian nggak rebus biasanya warnanya nanti bakal pucet. Jadi direbus sampai dia menyusut gitu cabenya, kemudian kalian blender dengan air. Yang pasti blendernya tuh harus bener-bener halus, ingat ya, harus bener-bener halus. Kecuali kalau misalnya kalian nggak ada blender, kalian boleh di diulek tuh juga sama enaknya, lebih enak malah. Kemudian kalau kadar airnya udah menyusut, karena kan tadi kita blender pakai air ya, kalau udah menyusut baru kalian masukkan minyak supaya nggak muncrat-muncrat gitu ya. Nah ini udah kita tambahkan minyak, kemudian ini Mas Bri tambahkan gula. Kalau untuk gudeg itu Mas Bri lebih prefernya gula aren, memang harganya lebih pricey ya. Kalau harga gula Jawa tuh sekilonya 15, gula aren tuh bisa sampai 25.000, cuman hasilnya bener-bener memuaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai bahan-bahannya yang bagus, yang berkualitas, juga nanti hasilnya bakal enak gitu. Nah untuk 50 porsi ya Mas Bri pakai itu tadi, tempenya tuh 1,5 papan. Satu papannya itu sekitar, kalau ditimbang sekitar 500 gram. Kita potong-potong, boleh potong kotak atau korek api kayak gini. Ini Mas Bri potong korek api. Ini pastikan bumbunya udah matang ya, bumbunya udah matang, kalian boleh masukkan tempenya. Ini kita ulet seperti ini. Ini nanti kita akan buat sambal goreng krecek yang kering. Kan ada yang sambal goreng krecek yang basah tuh maksudnya bersantan berkuah, ada yang kering. Nah ini kita akan buat yang kering. Kalau buat yang kering ini Mas Bri kasih santannya itu ini sekitar 2 liter. Tapi misal kalau kalian mau buat yang sambal goreng yang itu ya bersantan gitu, boleh kalian tambahkan jadi 4 liter, ingat ya. Ya tadi kita tunggu sampai mendidih. Sementara waktu kita akan buat ayam arehnya. Nanti untuk ayam suwirnya sama arehnya, areh untuk siraman gudegnya ya. Ini ada bumbu halusnya, sama juga bumbu halusnya tuh gudeg, baceman sama bumbu areh itu sama. Cuma kalau untuk ini Mas ditambahkan minyak ya. Jadi tadi bawang merah, bawang putih, kemiri, komposisinya bahan kalian boleh cek di kolom deskripsi. Kemudian ini Mas ditambahkan gula aren atau gula Jawa, kalian masukkan ayamnya. Kalau untuk 50 porsi itu biasanya ini kan paket ekonomis ya, ini paling sekilo dada ayam tuh cukup. Nanti ayamnya kita suwir-suwir, sekilo aja cukup ya. Kemudian kita tambahkan santan kental. Nah kalau buat areh itu kita pakai santan kental. Ini Mas Bri ambil dari 2 butir kelapa yang ukuran sedang, yang kalau ditimbang tuh sekitar 300 sampai 400 gram gitu. Kalian tambahkan air sekitar 1 liter lebih dikit, lalu kalian peras jadi santan kental. Ya sementara itu kita kembali lagi ke sambal gorengnya. Ini udah mendidih ya. Kemudian kita tambahkan kreceknya. Ini kreceknya Mas Bri beli per biji gini ya, lebih enak kalau misalnya pakai krecek yang kayak gini. Jadi kita bisa hitung, kalau misalnya kita butuh 50 porsi ya tinggal 50 tambahin dikit lah untuk sparing kalau misalnya ada yang hancur ya. Kita masukkan sekitar 60 biji kayak gitu. Lebih enak kalau pakai krecek seperti ini. Nah ini kita masak sampai dia matang. Nah ini udah menyusut. Kalau krecek itu pertama tergantung krecek juga ya. Kalau krecek kan ada itunya, ada kualitasnya, ada kualitas yang bagus,
yang sedang sama yang biasa. Kalau yang bagus itu nanti kalau misalnya dia dimasak itu memang agak lama, cuma pada waktu diangetin tuh dia nggak hancur. Kalau untuk yang Mas Bri punya ini kualitasnya yang sedang, dia nggak hancur, cuman kalau misalnya nginep besoknya diangetin lagi, ada beberapa yang hancur gitu. Tapi ini dia lebih cepat matang gitu. Ini Mas ditambahkan garam tadi sekitar 2 sendok makan sama sedikit kaldu bubuk. Ini kita kembali ke gudegnya. Ini gudegnya jam 8 malam. Ini Mas Bri panasin lagi di api kecil ya. Ini besok pagi paling dipanasin lagi sekitar 1 jam gitu, setengah jam gitu, terus dimatiin, besoknya dipanasin lagi. Jadi gudeg prosesnya itu kalau udah nginep dia warnanya bakal tambah bagus ya, apalagi kalau misalnya udah nginep sehari 2 hari gitu, tambah coklat hitam gitu, bagus lah pokoknya ya. Ini untuk arehnya tadi ya, ini udah 1 jam lebih, dia udah menyusut seperti ini. Boleh tambahkan garam 1 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ini areh buat siraman, buat siraman gudegnya ya. Oke, ini paginya sekitar jam 4 gitu Mas Bri bangun. Kemudian ini kita akan sambal gorengnya tadi kan malam ini kita kerjain ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam, 1 jam. Lalu paginya ini kita akan panaskan lagi. Ini boleh tambahkan cabai ya. Biasanya kalau di gudeg Jogja itu pakai cabai, bukan pakai sambal ya. Cabai ceplus, kalian boleh cabai rawit gitu, kalian boleh masukkan seperti ini. Dimasak sampai dia kering lagi gitu ya. Kemudian ini kita kembali ke arehnya. Malam kan udah kita matiin, pagi itu kita nyalain lagi, nyalain sebentar. Setelah itu ambil ayamnya, nanti buat kita suwir-suwir, ditaruh di atas gudegnya. Sama kalau di Jogja itu kan arehnya itu areh blondo ya, jadi biasanya Mas Bri tambahin blondo. Jadi blondonya langsung ditambahin di arehnya ini, tambahin dikit aja karena kan arehnya dia udah kental berbumbu gitu. Kalian boleh masukkan ini blondonya ya. Bahkan sebagian gudeg kering yang ada di Jogja tuh dia untuk arehnya tuh bener-bener cuma blondo aja. Cuma kalau misalnya kalian susah cari ini, Mas Bri tambahkan air baceman telur ya, supaya konsistensinya dia lebih banyak. Ini kita masak sampai mengental lagi gitu ya. Kalau di Jogja itu bahkan ada yang cuma blondo aja ya. Cuman kalau misalnya kalian susah dapat blondonya, kalian buat areh kayak gini aja udah enak. Oke, selesai sudah semuanya tadi ya. Yang pasti tolong jangan di skip kalau misalnya kalian bener-bener niat pengen buat ya. Ini untuk paketan paketan gudeg yang ekonomi seperti ini. Ini Mas Bri jual harga sekitar 16 sampai 17 ribu ya. Paketannya tadi gudeg, telur utuh sama sambal goreng krecek. Oke ya, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian penasaran, kalian boleh coba resep Mas Bri ini, semoga bisa jadi ide usaha juga buat kalian. Oke, itu aja. Oh ya, buat kalian yang baru juga gabung ke sini ya, terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe. Kalau kalian suka boleh kalian kasih like, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Ya, terima kasih banyak. Akhir kata, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.